Sudah lebih dari 3 bulan, negara-negara di dunia digegerkan dengan adanya virus corona yang awal penemuannya di Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Virus ini dengan sangat cepat menyebar ke berbagai wilayah negara. WHO atau Badan Kesehatan Dunia pun menyatakan bahwa virus ini dinyatakan sebagai pandemi global. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Infeksi virus ini disebut dengan nama COVID-19. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan beberapa negara termasuk Indonesia. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, akan tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau fatal bila terjadi pada orang usia lanjut. Adanya virus corona menyebabkan terganggunya kegiatan-kegiatan yang dialami oleh masyarakat. Seperti dapat kita lihat sendiri, pada sebelum adanya virus corona dan sesudah menyebarnya virus corona terdapat perbedaan yang dapat kita lihat pada pusat-pusat kota maupun pusat-pusat keramaian masyarakat. Saat ini, masyarakat lebih memilih untuk berdiam diri di rumah dan melakukan social distancing atau menjaga jarak dengan orang lain. Akan tetapi, tidak semua social distancing dapat diberlakukan di berbagai wilayah Indonesia. Seperti halnya wilayah pedesaan atau wilayah pelosok, beberapa kebijakan dari pemerintahan Kota Solo pun diambil sebagai langkah preventif menanggulangi penularan virus corona ini secara masif. Menurut saya dengan adanya COVID-19 ini sangat mengganggu aktivitas saya sebagai seorang mahasiswa. Karena dari pihak kampus sendiri pun memberhentikan semua kegiatan mahasiswa. Jadi dari pihak sana memberikan kuliah daring atau online. Nah, kuliah daring atau online ini mempunyai dampak positif dan negatif. Positifnya, mahasiswa tidak perlu capek-capek ke kampus. Tetapi negatifnya menurut saya lebih banyak. Karena mata bisa kelelahan karena terlalu lama menatap layar HP atau laptop. Selanjutnya, kuota yang boros, terus sinyal yang yang hilang-hilangan karena tidak semua kota di Indonesia mempunyai sinyal yang baik. Terus selanjutnya, tugas menumpuk karena kadang setiap dosen yang mengadakan kuliah online atau daring di bagian akhirnya akan memberikan tugas. Pemerintahan Indonesia sudah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk melakukan social distancing. Akan tetapi, kebijakan ini belum dapat sepenuhnya dilakukan di berbagai wilayah di negara Indonesia. Salah satunya adalah wilayah pedesaan. Jujur, takut dengan namanya virus corona karena imbasnya itu memang sungguh luar biasa. Ini bukan saja terjadi di Indonesia tapi seluruh dunia. Jadi sangat menakutkan secara pribadi ya. Kadang-kadang sekarang kita lihat aktivitas kehidupan di masyarakat pun mereka tidak banyak. Jadi karena ketakutan itu mereka tidak mau beraktivitas seperti biasanya. Jadi ya menurut saya itu hal yang wajar, apalagi setelah pemerintah mengeluarkan warning untuk kita tidak keluar rumah, untuk kita tidak beraktivitas di mall atau di tempat kerumunan keramaian orang. Anak-anak juga diliburkan, anak-anak sekolah juga diliburkan, terus karyawan juga ada beberapa juga ada yang sempat diliburkan beberapa hari. Nah, itu menurut saya hal yang luar biasa menurut saya ya, karena sampai dampaknya begitu luas untuk masyarakat. Tapi secara pribadi juga saya berpendapat kita tidak perlu ketakutan yang luar biasa menurut saya ya. Karena kalau kita ketakutan yang luar biasa itu bisa jadi berdampak kepada
kehidupan kita sehari-hari. Jadi bisa karena pikiran, stres, karena ketakutan, kemudian kita imun tubuh kita bisa turun. Nah, itu juga bisa dengan mudah masuknya virus corona tersebut dalam tubuh kita. Aktivitas sehari-hari saya tetap seperti biasa ya. Yang penting kalau umat muslim itu tetap menjaga wudhunya 5 kali sehari, itu insya Allah bisa bisa terhindar dari virus itu, dan juga tetap setiap 15 menit sekali kita minum, karena kalau virusnya masuk ke kerongkongan terus kita minum, dia masuk ke lambung, dia mati karena HCl, asam klorida yang ada di dalam lambung kita, seperti itu. Terus jangan menyentuh wajah. Kalau aktivitas tetap seperti biasa. Ini aku mau bagi tips sama teman-teman cara menyikapi virus corona tersebut. Yang pertama itu harus adanya kesadaran dari diri teman-teman untuk menjaga kesehatan kebersihan teman-teman dengan mencuci tangan dan jangan menyentuh wajah. Kemudian yang kedua, teman-teman juga harus membersihkan lingkungan sekitar teman-teman. Jaga pola makan, tidur yang cukup, dan olahraga minimal 3 kali seminggu. Virus corona rabok. Terus baru ono virus corona iku sebab ketiga. Ya peti. Terus kepiye? Sehari dina-dinane sih Mbak iku gak kayak nang omah bae apa arep metu tapi wedi, apa kabar Mbak? Iki lunga-lunga nang belakane berapa? Jadi kok lunga-lunga nang desane tok. Ora lunga-lunga toh. Lunga ora. Pesan saya buat teman-teman, mari kita dukung pemerintah untuk mencegah virus corona ini. Yang kedua, kita harus menjaga kebersihan kita dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga, mari melakukan hobi yang kita sukai dalam masa isolasi ini. Semangat!